Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Grojogan Sewu atau wisata air terjun menjadi destinasi favorit bagi wisatawan di wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Air terjun yang berada di lereng Gunung Semeru ini tetap dijaga keasriannya meski dibuka untuk tujuan wisata. Air terjun Grojogan Sewu yang berada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, menyimpan keindahan tersembunyi. Pesona alamnya bahkan mampu menarik keinginan masyarakat untuk berkunjung. Tidak heran jika banyak pengunjung dari dalam dan luar negeri yang datang ke tempat ini. Menurut pengunjung, hadirnya Grojogan Sewu ini menambah destinasi wisata air terjun yang ada di kawasan lereng Gunung Semeru. Air terjun Grojogan Sewu dikelola oleh badan usaha milik desa setempat, di mana kawasan wisata yang ada di desa ini merupakan destinasi unggulan dalam dan mancanegara. Lebih dekat pemandangannya daripada di Tumpak Sewu. Kalau panorama menurut saya ini paling bagus dari Grojogan Sewu ini, mantap. Apa aja yang bisa dilihat di sini? Pemandangannya lebih jelas, kemudian jaraknya ke air terjunnya itu lebih jelas, kemudian pelangi kita bisa lihat lebih jelas, batu-batuan, semuanya lebih jelas dari sini. Pihak pemerintah setempat berharap wisatawan bisa berlama-lama dan menikmati keindahan alam, sehingga harapannya ada peningkatan ekonomi bagi warga sekitar. Untuk itu, pemerintah juga mengimbau kepada pihak pengelola untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pengunjung, baik keamanan maupun kenyamanan. Sehingga diharapkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan ini bisa terus meningkat setiap tahunnya. Namun tentunya keindahan alam yang asri ini tetap dijaga, termasuk memperhatikan kebersihan lokasi wisata. Karena sekarang Tumpak Sewu ini sudah menjadi destinasi favorit yang ke-6 di Pulau Jawa. Dari data pariwisata, ini setahun ya Bu Yuli, itu kurang lebih 76.000. Untuk Kapas Biru itu setahunnya yang berkunjung sudah 6.000 lebih. Selain bisa menikmati pesona air terjun, saat Anda berkunjung untuk berwisata di daerah ini, Anda juga bisa menikmati jungle tour, yakni dengan berkeliling menggunakan jeep di kawasan hutan pinus di lereng Semeru. Selama 4 jam, Anda bisa merasakan keseruan naik jeep di kawasan sungai aliran Gunung Semeru. Bagaimana? Anda tertarik? Abdul Rahman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur. Kita bergeser ke Medan, Saudara. Pengelola Medan Zoo menawarkan wisata malam estetik. Namanya Magical Forest Duna Glow. Di sini, pengunjung dapat menikmati hutan bercahaya bak negeri dongeng. Magical Forest Duna Glow merupakan hutan terbuka yang dipenuhi cahaya warna-warni di antara pepohonan. Suasana ini memberikan kesan magis dan menawan bagi wisatawan. Wisata estetik ini merupakan gebrakan perdana di kota Medan. Di sini, wisatawan dapat menikmati pertunjukan visual mapping, lightning show, dan binatang hologram. Pengunjung juga dapat berpetualang seolah-olah berada di dalam negeri dongeng. Pengunjung dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua, terlihat menikmati keindahan hutan cahaya sambil bersuah foto. Selain itu, ada juga fasilitas face painting untuk menambah keunikan pengalaman mereka. Ini kan pertama kali destinasi pertama nih yang ada di Medan. Udah bagus, kreatif banget sih. Jadi warga Medan bisa ke sini untuk berfoto-foto. Dan bisa painting dong pastinya. Ya seru sih ya. Banyak ininya, jadi hutannya bercahaya gitu ya. Untuk kita foto-foto bagus sih. Tempatnya sih bagus ya. Untuk anak-anak juga sih happy karena kan banyak ininya tuh gambar-gambar apa tuh hewan-hewannya ya kan, jadi suka. Ya gitu. Sementara pemilik Duna Glow Rial Syah mengatakan, ide awal wisata estetik ini adalah untuk menghidupkan kembali minat pengunjung dan memberikan alternatif wisata yang berbeda bagi wisatawan. Awalnya kita kan sebenarnya
ingin membantu Medan Zoo karena Medan Zoo ini juga punya banyak spot lah ya, banyak hutan yang masih mungkin belum optimal. Kita mau coba mengoptimalkan itu, tapi dengan sentuhan kreatif. Untuk tiket masuk Duna Glow ini dibanderol dari harga Rp50.000 di hari biasa dan Rp75.000 pada akhir pekan. Area ini dibuka mulai pukul 18.45 hingga 11 malam waktu Indonesia Barat. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, seorang pemuda di kota Kediri sukses menekuni usaha budidaya tanaman anggrek. Berkat ketekunan dan kerja kerasnya, tanaman anggrek ini mampu mendatangkan omset hingga jutaan rupiah. Setiap harinya, citra alam pemuda di kota Kediri, Jawa Timur selalu rutin menyiram puluhan tanaman anggrek di halaman rumahnya di Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Pemuda berumur 25 tahun ini dengan tekun merawat tanaman anggrek untuk dijual kepada para pelanggannya. Citra Alam memulai budidaya tanaman anggrek sejak tahun 2021 saat duduk di bangku kuliah. Awalnya, Citra Alam membudidayakan anggrek karena bosan dengan tugas skripsi yang menumpuk. Hingga akhirnya, Citra Alam mencari hiburan dengan melihat sejumlah tanaman yang ada di rumah temannya. Setelah melihat tanaman, Citra Alam ingin mencoba-coba membudidayakan tanaman anggrek. Setelah mencoba, justru budidaya tanaman anggrek miliknya digemari oleh sejumlah warga. Meski masih berjalan 3 tahun, ia telah mengoleksi puluhan jenis tanaman anggrek. Dia juga memiliki berbagai jenis tanaman mulai dari anggrek Catalia, Vanda, Dendrobium, dan juga Phalaenopsis. Tanaman hias anggrek ini karena melihat anggrek ini sangat indah dan ternyata memiliki nilai yang tinggi, akhirnya saya memutuskan untuk berbisnis anggrek ini seperti itu. Mulai dari awal tahun 2021 hingga saat ini, alhamdulillah usaha saya bisa berjalan dari saya yang belum punya anggrek sama sekali sampai sekarang punya greenhouse yang ya masih sederhana. Penjualan kami sudah ke seluruh penjuru Indonesia, nasional. Kini, pemuda berumur 25 tahun itu memilih memasarkan produknya melalui media sosial seperti Instagram. Tak ayal, tanaman anggrek yang dijual telah laku di berbagai kota seperti Surabaya, Malang, dan luar Jawa. Dalam 1 bulannya, Citra Alam mampu menjual hingga ratusan tanaman anggrek. Untuk harga tanaman yang dijual mulai dari 10.000 hingga jutaan rupiah tergantung ukuran dan jenis tanaman anggrek. Ismail Hasan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita. Saya Gracia Adur dan saya Nanda Aprilia mewakili tim Kompas Pagi yang bertugas hari ini pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Sebelum menentukan pilihan, ketahui kompetensi, pemaparan konsep dan adu gagasan para calon pemimpin daerah. Ikuti rangkaian program debat pertama Pilkada Jawa Tengah 2024, Rabu 30 Oktober di jam-jam berikut. Live di Kompas TV.